Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah mungkin dijawab oleh para pendahulu saya tadi. Langsung saja kepada pokok pembahasan pedoman utama dalam organisasi pejuang suku Pelitang. Mungkin di sini saya membacakannya per bab. Kawan-kawan, bapak-bapak sekalian bisa mendengarkan. Jikalau itu kurang sepakat, silakan sampaikan apa yang perlu kita perbaiki. Mungkin teknisnya seperti itu saja. Kita tidak ada, mohon maaf ya. Belum ada peringan, tapi kan ada filenya. Ada. Nah, boleh Itu saya bagi. Nah, dibagi. Jadi ada. Saya baca. Saya belum baca. Ini cuma 10 lembar. Apa lah? Dan kamu dengarkan aja. Dengarkan sambil kan Sampai jalan Pak. Kita rapat malam ini absen alasan. Iya, langsung Iya. angkatlah Nanti kawan-kawan bertanya apa bukti rapat absen kita. Yang pertama, bab 1 pasal 1 pengertian umum. Pejuang suku Pelitang adalah komunitas Islami yang bergerak di bidang dakwah. Sepakat? Tidak. Kenal dulu terus mereka. Nah, ini pejuang suku Pelitang adalah komunitas Islami yang bergerak di bidang dakwah. Sepakat? Oke, bab 2 nama, tempat dan waktu pendirian. Komunitas ini bernama Pejuang Suku Pelitang. Sepakat? Pejuang Suku Pelitang bertempat di Kota Baru Sumberida dan bersekretariat di Jalan Penunjang, Kota Baru Sumberida, Kecamatan Pelitang. Sepakat? tempatnya tidak ada. Nomor berapa gitu? Nanti kata orang panjang jalan penunjang itu kita lihat. Oke. Kan sudah sebutkan tempatnya yang mana. Alamatnya tentu lah. Iya. Jadi 3 sekawan. ada Kalau di ada pantas ada gini. rumah pembina aja dulu itu. Rumah Pak Agus. Boleh juga. Tidak masalah. Maksudnya Sementara ada kan? masukan dari ini Pak. Kalau kawan-kawan setuju lah. TPA Al-Hikmah Bisa juga. itu lantai 2 kan biasa Kosong. itu kosong, memang tidak terpakai. Nah, itu sudah bersih juga. Sudah dibersihkan. Kalau kawan-kawan setuju ya Setuju. Bisa. Kalau beliau mengizinkan. TPA Al-Hikmah Ya. Saya jumpa. Ada izin dari sana. Setuju aja, yang penting ada izin dari Iya. Waktu itu Iya. dan bicara dengan beliau menyarankan gunakan aja itu daripada tidak digunakan, karena bergerak di masjid, musola itu dijadikan musola. Boleh Pak? Boleh. Tempat minum, tempat makan senang tuh sebagai aja. Umbrella. Kemudian pasal 4 waktu pendirian. Pejuang suku Pelitang berdiri pada tanggal 10 Januari 2021. setuju. Tak ada tambahan di Musola Al-Hikmah. Ya. Tambahin. Ya, kita berdiri di sana kan? Pas berubah tanggal 1. Alhamdulillah. Azas dan tujuan. Pejuang suku Pelitang berazaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pejuang suku Pelitang berazaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian pejuang suku Pelitang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Wah, ini pas nih. Ada lagi kita lupa. Tujuan pertama meramaikan meramaikan jamaah sholat, khususnya jamaah sholat subuh, memupuk dan memelihara silaturahmi dan rasa ukhuwah Islamiyah serta kekeluargaan, dan mewujudkan kerjasama yang utuh dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, dan menumbuh suburkan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam wadah negara NKRI. 3. Menjadikan generasi muda menjadi generasi yang cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat? Visi misi pasal 6 meramaikan jamaah salat subuh seramai salat Jumat. Misi meramaikan salat subuh berjamaah, memperkuat ukhuwah Islamiyah antara generasi muda Islam. Selanjutnya saling mengajak dan menasihati dalam hal kebaikan, dapat memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Sepakat? Visinya kemana? Visinya itu ini yang visi dari 9 Pak ya? Iya. Indonesia lah curang. Ya, kalau itu tidak saya rubah itu. Oke, langsung kan gerak. Keanggotaan.
Keanggotaan anggota pejuang suku Kritang ialah para pemuda yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Kritang yang beragama Islam dan secara sukarela dan memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan pejuang suku Kritang. Ada koreksi? Ada di Anggota Roteh kan ada juga punya kita. nah itu nak di pick dulu. Iqbal. Ada Iqbal dengan apa? Dia anggota RT. Iqbal Roteh. Iya. Anggota pejuang suku Kritang ialah para pemuda Berarti gabung kemarin waktu kita suling perdana di Tapi Di Gergaji. yang beragama Islam di grup di WA kita Ini nggak beragama masalah. Nggak masalah kalau di Ya, WA. nanti kan kita kan di sini kan. Iya. Ini kawan-kawan, ini ada apa bagaimana ya? Saya ulang baca ya. Anggota pejuang suku Kritang ialah para pemuda yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Kritang yang beragama Islam. Kalau dannya itu diganti koma kemudian baru terakhirnya dan kurang tepat. Boleh. Oh, banyak betul kan ya? Iya. Terus. Para pemuda yang beragama Islamnya itu 2 kali. Yang ya. para pemuda Iya. yang berdomisili Yang beragama Islam belakang coret. Coret ya, Pak? Yang di Kecamatan Kritang yang beragama Islam coret. Balik kemana gitu. Dan secara sukarela. Nah, dan ada ambil Yang budi pertama, tidak dan memenuhi persyaratan untuk bergabung. Jadi cuman lagi kembali kemana lagi nih? Syaratnya apa kira-kira? Atau cukup gini aja. Tak usah ditulis Ya, persyaratan. nggak Nanti usah. jadi pertanyaan lagi kan? Secara sukarela gitu aja. Iya. Bergabung. Untuk bergabung. Nah, untuk bergabung pejuang suku Kritang. Syaratnya buang. Soalnya Syarat agama Islam tadi itu. iya, kan itulah syarat-syarat yang disebutkan. Kalau yang di tembilan pakai ngisi formulir apa itu? Apa ya kemarin saya rubah ini. Bab 6 sumber keuangan, pasal 8 sumber keuangan, sumbangan sukarela anggota, penghasil lainnya yang baik dan halal dan tidak mengikat, bantuan dari para donatur. Itu 2 dan. Nah, 2 dan. Iya, baik. Penghasilan lain yang baik dan Serta halal. serta halal. Yang tidak mengikat. Itu dah. Betul. Dan serta. Oke, serta. Bab 8 perubahan, pasal 9 perubahan pedoman utama dalam organisasi ini dapat dilaksanakan oleh rapat anggota yang disetujui oleh setengah plus 1 dari jumlah pengurus dan anggota yang hadir. Kita 14 sebenarnya. Anggota kita banyak, jadi macam mana nih? Ah gini, kan kalau yang umum itu kan 2/3 apa itu kan? Iya. Rasanya susah untuk dipenuhi. Iya. Makanya dari yang hadir ini pokoknya setengah dari yang hadir setuju. Karena kita Gimana ini kira-kira? anggota belum terangkum. Iya. Kalau terangkum database-nya ada. Kita bahagia nanti namanya. Nah, bisa lanjut. Siap. Bab 9 penutup pasal 14 hal-hal yang belum diatur dalam pedoman utama dalam organisasi akan diatur dalam pedoman umum dalam organisasi. Pedoman umum dalam organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan yang bertentangan dengan anggaran dasar dinyatakan tidak berlaku. Sip, sepakat? Pak? Oke, lanjut langsung lah, ini dapat pasal. Ya. Lanjut pedoman umum dalam organisasi pejuang suku Kritang. Bab 1 keanggotaan. Pasal 1 anggota pejuang suku Kritang adalah pemuda muslim berdomisili di wilayah Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Sepakat? Beda sama yang tadi lagi. Hampir sama. Ya yang tadi Nah, utama. Ini Ini utama, umum. ini umumnya. Oke. John. Pasal 2 syarat-syarat keanggotaan. Setiap pemuda muslim ingin menjadi anggota pejuang subuh harus berdomisili di Kecamatan Kritang. Nah, status anggota. Status keanggotaan gugur bila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan pengurus. Nah, tunggu dulu, ini gambaran. Kalau yang dari tembilahan, status anggota itu ada 2 macam. Satu anggota biasa, yang satu anggota luar biasa. Oh, iya mantap pula. Nah, kalau anggota biasa itu dia belum memenuhi syarat yang sering kita kirim
apa unta loh. Ayam, Nah, buaya. jadi kalau udah 40 unta, nah itu baru anggota luar biasa. Kemudian di situ dijabarkan juga anggota biasa sama anggota luar biasa. Kalau anggota biasa dia cuma punya hak ngomong saja, hak bicara. Nah, keputusan ada di anggota luar biasanya tadi. Makanya kalau di sini apa tadi? Anggota ini Ini tidak saya bedakan. Jadi sama semua. tidak ada biasa. Biasa Tidak ada yang anggota biasa, anggota luar biasa tidak ada. Ini kan tambahan. coba dulu. Ini Pak Ije. Ini masukan dari Pak Riko. Jadi beliau Pak Riko mohon izin karena tidak bisa hadir rapat malam hari ini karena ada urusan di rumah, jaga adiknya kan ya, perempuan jadi ini ngasih masukan untuk poin di anggota perlu ditambah mungkin menyalahgunakan jabatan pemberhentian gimana tuh? Itu nanti di etika organisasi saja. Masalah Iya. ya termasuk mungkin tadi apa berpolitik itu di etika. Iya. Oh ya, Jadi lanjut. pembahasan ini beruntun di soalnya Pak. Tidak ada pembahasan masih sampai situ kita. Kalau deh Yang saya sepakat juga dengan Pak Gusadi, kita tidak ada membedakan anggota luar biasa dan biasa karena kita ini organisasi baru. Kalau sudah berjalan 2 tahun mungkin baru bisa perubahan ADRT di sidang selanjutnya. Kalau itu baru ini kita ringan aja. Ini Pak. Kemudian hak anggota. Anggota berhak untuk mendapatkan pembinaan. Anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus. Anggota berhak untuk mengambil peran dalam memajukan organisasi. Sepakat? Sepakat. Kewajiban anggota pasal 5, menjaga nama baik pejuang subuh, Keritang, Indragiri Hilir, berperan aktif dalam kegiatan pejuang subuh, Keritang, mentaati peraturan berlaku dalam pejuang subuh Keritang, setia kepada cita-cita dan tujuan organisasi. Ada koreksi atau tambahan? Cita-cita. Atau mau diganti visi misi? Boleh. Boleh juga. Isi Sama gitu. kepada Ya sama. Ya, gambaran ceritanya sama. Cita-cita itu apa? Visi misi. Jadi dokter. ya lah visi Ya visi-visi aja ada. Ya, oke. Bab 2 organisasi pasal 6 musyawarah. Musyawarah besar berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan dilaksanakan 3 tahun sekali. Ada koreksi? 2 tahun. 3 tahun. Kamu Mau 3 atau mau 2 kan gitu? 2 berat Pak, 3 karena kita berdua negara. Iya. 3 tahun. 3 tahun, kalau 3 tahun tak berat nak. lama 3 tahun tuh. Tinggal lama 3 tahun. Kalau apa macam kepala desa tak kan 4 periode. musyawarah besar sebagai forum pengambilan Dilaksanakan 3 tahun sekali atau 2 tahun. ini kan bukan jabatan kan? Nah, kalau musyawarah besar itu otomatis pergantian Nah, ini untuk pergantian pengurus. dengan pengurus. Ini. Oh iya setahun. Kalau setahun cepat betul. Tunggu dulu. Kalau masa periodenya terlalu cepat, takutnya nanti Ya. ketika pemilihan berikutnya udah bergilir, Ya, kita cari terlalu kader. panjangan, Cari terlalu kader. lama bahaya. Ya. Sedang-sedang 2 lah Pak Pasar. Kalau organisasi di mana-mana kebanyakan 2. Kalau desa Dua. boleh. Ya. Kita main ganji-ganji aja, WTR 3 lah. Enggak lah, 2 lah Pak. 3 lebih lama. Bagaimana sepakat 2 tahun? Kalau 2 tuh filosofinya sama dengan subuh berarti tidak? Ya. Iya. Terus tambah. 2 sepakat? Makan aja. Belajar 4 udah. Dunia ada isinya. 2 tahun. Musyawarah besar luar biasa berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dan dilaksanakan atas permintaan dari pengurus, anggota dan dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari Dewan Pembina serta diketahui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
Tiga, musyawarah besar dan musyawarah besar luar biasa bertugas mengevaluasi hasil pelaksanaan amanah kepengurusan, menetapkan program kerja dan memilih seorang ketua umum untuk periode pengurusan berikutnya. Musyawarah biasa dilaksanakan untuk koordinasi antara Dewan Pembina, pengurus, anggota dalam pelaksanaan program kerja guna mencapai visi misi dan tujuan pejuang subuh Keritang. Di sini musyawarah ada 3. Ya. Jadi musyawarah besar, musyawarah besar luar biasa, sama musyawarah biasa. Nah, Ini biasa. ya Musyawarah besar Makanan dan luar biasa. Luar biasa itu macam kejadian-kejadian seperti Partai Demokrat ada masalah, Oh, itu. misal ada pelanggaran dari ketua atau sekitar ada salah satu pengurus inti kabar politik menampakkan betul, nah itu misal kawan dadak disenang lagi bisa dilaksanakan musyawarah luar biasa. Oh, berarti tak Tapi ada atas waktu izin, kan? Tak ada waktu. Dewan kan? Pembina. atas izin Dewan Pembina. Nah, di musyawarah itulah dibahas kinerja dan evaluasinya, Pak. Apakah digantikan langsung atau gimana? Jadi garis besarnya gini, kalau misal nanti contoh ya, Pak Egy dia berpolitik, tapi kalau manggilnya di luar forum boleh. Tapi kalau dia masih dalam kegiatan forum pejuang subuh Keritang, nah ini Pakai SP aja dulu dah. iya itu yang nggak boleh. Berpolitik pribadi silakan, tapi berpolitik Jangan membawa nama suku dilarang. Itu bawa pula Bendera bendera suku milih saya. Nah itu. baleho biar pula supported by gitu kan. Nah, pas sambutan saya ini dari pejuang subuh ini hanya pula pejuang subuh dimanfaatkan. Iya, betul. Bahkan Dia itu pakai sistem apa SP apa langsung gitu. Tapi saya rasa Langsung ya. mana bagus. Tapi saya rasa kalau udah tahu tidak berpolitik, dia apa rasa menghindari juga. Gampang apa deh? Calon BPD. Kalau rembuk BPD-nya nanti apa? Itu tidak politik. karena ini memang agak rentan karena memang beberapa bulan lagi memang musuh-musuh politik memang di daerah kita. BPD itu politik, Pak. Tanya dulu kan. Termasuk dikit lah. Karena dia pemilihan apa kan? Siapa yang milih? Tapi kan tidak ada hubungan. Terwakilan keterwakilan desa. Ya mungkin ini bisa disepakati tadi. Lanjut pasal 7, peserta musyawarah. Hasil musyawarah pejuang subuh Keritang adalah sekurang-kurangnya harus disepakati oleh setengah plus 1 dari jumlah anggota yang hadir. Karena Anggota yang hadir. Umumnya kalau yang dibilang 2/3. 2/3 hadir baru di setengahnya. Kalau kita ngumpulkan semuanya itu maklum kita jangkauannya. Ya. Cukup lah nih. Ya kalau undang semua harus hadir. Tergantung upaya pula nanti. Kalau Kalau partai banyak yang politik mau bisa. datang, bisa juga nanti ini. Jadi tetap kita bunyikan seperti ini. Ya, Setengah iya. plus dari jumlah Jadi anggota. jadi tidak wajib harus hadir. Oh semua. iya, iya. Ya, Baru lanjut. nggak baca. Pasal 8, struktur pengurus. Pertama, formasi pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, dan bendara umum. 2. Wakil ketua diangkat oleh ketua umum dengan berdasar kebutuhan dan penempatannya disesuaikan dengan kompetensi anggota. Dewan Pembina diusulkan dan dibentuk pengurus pejuang subuh Keritang. Susunan Dewan Pembina sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Bagaimana? Disepakati? Atau saya ulangi kembali? Pertama, formasi pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Kedua, wakil ketua diangkat oleh ketua umum dengan berdasar kebutuhan dan penempatannya disesuaikan dengan kompetensi anggota. Ketiga, Dewan Pembina diusulkan dibentuk pengurus pejuang subuh Keritang. Susunan Dewan
Pembina sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan sekretaris dan anggota. Ketua dan sekretaris serta anggota. Bagaimana yang ayat 1, 2 untuk susunan kepengurusan? Yang ayat 2 ini wakil ketua diangkat oleh ketua umum. Nah, wakil Jadi ketua bendaharanya Gimana? mengikuti gitu. Yang mana? Ayat 2. Hah? Wakil ketua diangkat oleh ketua umum dengan berdasarkan kebutuhan dan seterusnya. Dan untuk bendaharanya Ya kan udah sekaligus itu satu ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Itu kan ada satu paket itu. pengurus inti KSP. Pengurus intinya kan. Poin 4 nih. Terakhir tuh. Susunan Dewan Pembina Ketua dan sekretaris dan serta di serta anggota. Jadi serta. Sepakat Bang? apa? Oke, kalau apa kita lanjut. Jeko. Jadi selesai kan? Pusing. Tidak apa-apa. Ada lagi tuh. Dikit lagi. Ya sini dong. Lanjut. Rapat kerja pengurus. Rapat kerja organisasi membahas dan melakukan implementasi program tahunan organisasi. Seluruh hasil rapat harus memperoleh persetujuan dari peserta rapat yang hadir. Sepakat? Nah, ini perlu kita tekan. Seluruh hasil rapat harus memperoleh persetujuan dari peserta rapat yang hadir. Tidak bisa main individu tanpa ada kesepakatan bersama. Nah, ini kita di sini diatur. Kemudian pasal 10, prosedur pelantikan dan pengesahan pengurus. Pertama, pelantikan dan pengesahan pengurus Pejuang Subuh Keritang Indragiri Hilir dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina atas usulan pengurus. Prosedur pelantikan dan pengesahan pengurus lama demisioner menyelenggarakan acara pelantikan pengurus baru. Ketua umum lama menyerahkan kepemimpinan kepada ketua umum baru dengan dilaksanakan seluruh anggota yang hadir. 3. Dalam kondisi tertentu atau darurat dapat dilaksanakan berbeda dengan prosedur ayat 2. Kita ini termasuk Boleh menggunakan ayat ketiga. Nah, boleh menggunakan ayat 3 karena kita baru Masih pertama. Nah, siapa yang pertama jumpa kita? Bab 3, tanggung jawab. Tanggung jawab pengurus. Pengurus bertanggung jawab kepada anggota Pejuang Subuh Keritang. Pengurus menyampaikan laporan kerja kepengurusan dalam musyawarah besar dan musyawarah luar biasa. Lembar pertanggungjawaban. Di akhir kepengurusan kita nanti kita laporkan apa program kita, dana kita, belanja kita laporkan. Itulah tertib organisasi yang sebenarnya sebetulnya Pak. Nah, ini pengurus bertanggung jawab kepada anggota Pejuang Subuh Keritang. Maksud bertanggung jawab ini bertanggung jawab selintas ke Pejuang Subuhan. Dia itu tidak tanggung jawab kita. Seperti tidak makan dia, kelaparan dia, ada berat dia, kita tanggung jawab. Ini pasti Acara. nah, seputar Pejuang Subuh kita tanggung jawabnya. Oh, tidak makan dah. Tidak makan dia itu, tidak berduit, tidak beras. Nah, itu kasihan kedua. Ya, pengurus bertanggung jawab kepada anggota. Bertanggung jawab ini sekilas untuk Pejuang Subuh saja. Macam tadi lah, tanggung jawab ketika penyeberangan. Kalau tak ada acara Pejuang Subuh menyeberang Tapi sendiri. alhamdulillah tadi Sebatas Pejuang Subuh kan, Pak. Lebih Pejuang Subuh. Awalnya sebenarnya lah itu. Untuk pedoman khusus dan pedoman umum sudah kita bahas. Lanjut bab 4, identitas. Identitas kita baca Pak. Boleh. Siapa tahu ada tambahan? Ada tambahan. Lambang dan arti filosofi Pejuang Subuh Keritang. Arti lambang Pejuang Subuh Keritang pertama, Pejuang Subuh menggunakan gambar seorang pemuda dengan menunggangi kuda. Dapat diartikan bahwa mereka merupakan salah satu simbol gerakan atau kelompok pejuang Islam yang ingin memerangi rasa malas dan melaksanakan salat subuh berjamaah. Bendera yang dipegang oleh penunggang kuda bertuliskan fajar, yang dapat diartikan sebagai waktu fajar atau waktu
Warna oranye menunjukkan waktu sebelum matahari terbit, yakni waktu subuh. Menara masjid menunjukkan tujuan gerakan pemuda ini memakmurkan masjid. Lingkaran mempunyai arti bahwa pejuang subuh merupakan kelompok organisasi yang sifatnya terbuka dari golongan manapun yang mempunyai cita-cita yang sama, yakni meramaikan salat subuh seramai salat Jumat. Tulisan pejuang subuh Keritang menunjukkan bahwa ini merupakan komunitas pejuang subuh untuk wilayah Kecamatan Keritang. Koreksi Pak. Yuk. Di poin 1 kan pejuang subuh menggunakan gambar seorang pemuda, itu kan tunggal seorang. Terus di baris kedua itu dapat diartikan bahwa mereka. Jadi banyak jadinya. Mereka merupakan salah satu. Jadi kita kaitkan di artian pertama yang seorang pemuda tadi, atau yang mereka ini dikhususkan ke komunitas. Dihapus aja seorangnya biar gak ini. Pejuang subuh menggunakan gambar pemuda. Iya. Yang beracuh kan seorangnya. Ya, kalau itu kan seorang berarti tunggal kan. Di baris kedua kan bahwa mereka merupakan, mereka berarti banyak gitu kan. Itu aja lah, kan? Menggunakan gambar pemuda. Gimana? Pas gak kita redaksinya? Kalau pemuda aja. Seorangnya Yang baris kedua yang jadi masalah Ustaz. Iya. Nggak jadi masalah sebenarnya. Yang orang mendetail secara bahasa nanti kan mereka dengan seorang itu kan beda kan. Mereka berarti ramai kan. Yang seorang tadi betul lah, bahasa seorang memang tunggal gitu kan. Yang menaiki kuda tadi. Dapat diartikan bahwa mereka, berarti mereka ini apakah tujuannya ke komunitas, sudah ke komunitas, apakah dari gambar tunggang kuda tadi? Perlu kita perjelas mengarah ke komunitas sebenarnya. Komunitas jarak. Jadi kalau bermasalah kita sepakati aja. Iya. Kalau udah diganti ini melambangkan gitu. Nah, redaksinya aja. bahwa ini merupakan salah satu, boleh tuh. Bahwa ini Siapa Pak? merupakan Bagus. Iya. Ya, mana tuh? Iya, ini aja kan tidak. Bahwa ini Iya. Ya, jadi seorangnya tetap tadi. Iya. ya Betul. dapat diartikan bahwa ini merupakan salah satu simbol gerakan atau kelompok pejuang Islam. Oke, siap. Mereka itu. Garis bawah 1 sampai 6 sudah sepakat semua? Ada lagi Ada tambahan? Gambar tuh M tuh, ganti M. Dah, Siap. sudah diganti. Ada lagi? Oke, lanjut. Aturan tambahan dan pengesahan. Aturan tambahan, pedoman umum dalam organisasi pejuang subuh Keritang merupakan penjelasan dari pedoman utama dalam organisasi pejuang subuh Keritang. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman umum dalam organisasi dimuat dalam peraturan dan ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan pedoman utama dalam organisasi maupun pedoman umum dalam organisasi. Sepakat? Atau diulangi? Pedoman umum dalam organisasi pejuang subuh Keritang merupakan penjelasan dari pedoman utama dalam organisasi pejuang subuh Keritang. Hal-hal yang diatur dalam pedoman umum dalam organisasi dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan pedoman utama dalam organisasi maupun pedoman umum dalam organisasi. Ya, betul. Oke. Pasal 14. Pedoman umum dalam organisasi disahkan dalam musyawarah besar pejuang subuh Keritang Inhil di. Apakah disahkan dengan Pak? Kalau setuju lah. Sepakat kawan-kawan? Kamu Apa tadi? Ini pasal 14 pengesahan pedoman